Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan yang lebih baik lagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang bacaan gharib dan muskilat, di mana hal itu kami lakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah praktek qiraah semester 2 di PJJ UIN SSC Cirebon. Bacaan gharib. Gharib itu menurut bahasa adalah asing atau bacaan-bacaan yang tidak sesuai dengan kaidahnya. Bacaan yang digunakan oleh salah satu imam qiraatus sab'ah atau qiraah asyrah. Bacaan yang pertama yaitu saktah. Saktah adalah berhenti sejenak sekira satu alif tanpa bernafas dan dengan tujuan atau dengan niat akan meneruskan bacaannya. Bacaan saktah tersebut di dalam Al-Quran hanya ada 4 tempat, yaitu yang pertama pada surat Al-Kahfi ayat 1-2, surat Yasin ayat 52, surat Al-Qiyamah ayat 27, surat Al-Mutaffifin ayat 14. Di sini saya akan membaca lafal yang terkena dampak saktah, yaitu yang terdapat pada surat Al-Mutaffifin ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal rona. Kata bal dengan rona itu ada jeda nafas, jeda berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Itulah yang disebut dengan bacaan saktah. Yang kedua, bacaan imalah. Imalah adalah memiringkan bunyi fathah pada kasroh, huruf alif ke ya, seperti mengucapkan yang ada pada kata sate. Di dalam Al-Quran hanya ada satu tempat, yaitu terdapat pada surat Hud ayat 41. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Saya memberikan contoh hanya potongan ayat saja. Bismillahi majreha wa mursaha. Di dalam tulisannya majroha, tapi dibaca majreha. Yang ketiga, bacaan ismam. Ismam adalah isyarat dhammah di tengah-tengah dengung, yaitu terdapat pada surat Yusuf ayat 11. Terdapat pada lafal la ta'manna. Cara membacanya la ta'manna, tidak la ta'manna, tapi la ta'manna. Karena apa? Karena asalnya lafal la ta'manna itu la ta'manuna. Jadi ketika dia dengung, memoncongkan mulut bibir untuk mengisyaratkan adanya dhammah. La ta'manna. Yang keempat yaitu badal. Badal adalah mengganti huruf hijaiyah satu dengan huruf hijaiyah lainnya, seperti dalam surat Al-Ahqaf ayat 4, yaitu pergantian hamzah qata' menjadi alif layyinah. Sebagaimana contoh fis samawat. Kalau diteruskan fis samawati ituni bikitabin. Lafal ituni asalnya ituni. Atau pergantian ada shad diganti dengan sin, yaitu yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 245 dan surat Al-A'raf ayat 69. Dalam surat Al-Baqarah ayat 245 yaitu kata baswah
tulisannya menggunakan shod, tapi dibaca dengan huruf sin, basdoh. Begitu juga lafal yabsutu, tulisannya yabsutu dengan shod, tapi ketika membacanya dengan sin, yabsutu. Pada surat At-Tur, lafal al-musaitirun, musaitirun, yaitu boleh dibaca shod dan boleh dibaca sin. Musaitirun, musaitirun boleh. Yang kelima, bacaan yang kelima, huruf yang kelima yaitu ba diidghamkan ke dalam mim, yaitu terjadi pada surat Hud ayat 42. Sebagaimana contoh, ya bunayyarkam ma'ana, tulisannya irkab ma'ana, tapi kalau membaca baknya masuk ke dalam mim, ya bunayyarkam ma'ana. Bacaan huruf yang keenam yaitu naqal. Naqal adalah memindahkan harokat satu huruf ke huruf sebelumnya, yaitu terdapat pada surat Al-Hujurat ayat 11. Sebagaimana contoh, bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Bi'salismul, tulisannya bi'sal ismu, tapi cara membacanya bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Bacaan huruf yang ketujuh yaitu tashil. Tashil adalah hamzah pertama tetap dibaca hamzah secara nyata atau jelas, dan hamzah yang kedua dibaca tashil. Tashil itu artinya meringankan bacaan antara hamzah dan alif. Bacaan tashil ini terdapat dalam Al-Quran hanya ada satu tempat, yaitu surat Al-Fussilat ayat 44. Tulisannya a'jamiyyu, tapi cara membacanya yaitu tashil, a'jamiyyu, a'jamiyyu wa arabi. Saya ulangi lagi, a'jamiyyu wa arabi, a'jamiyyun. Yang kedelapan, ada huruf alif tapi dibaca pendek. Di dalam Al-Quran banyak sekali, antara lain terdapat pada surat Ali Imran ayat 441, surat Al-An'am ayat 93, dengan bacaan-bacaan yang berbeda. Di dalam surat Ali Imran ayat 441, afa immata, tidak dibaca afa immata. Kalau dalam surat Al-An'am, mayyasha illa, ada alif di situ. Surat Al-An'am ayat 43, naba'il mursalin, dan masih banyak ayat-ayat yang lain. Ada bacaan domir, domir hu. Di sini ada domir hu yang dibaca pendek, yaitu ya radallahu lakum. Itu sudah memenuhi syarat hu, hak domirnya dibaca dhamma, sebelumnya berupa huruf yang berharakat, harusnya dibaca panjang, tapi hak domir di situ dibaca pendek, ya radallahu lakum. Begitu juga ada bacaan-bacaan yang lain, yaitu hak domir dibaca kasroh, tapi sebelumnya berupa huruf yang mati. Sebenarnya hak domir itu dibaca pendek, tapi di dalam Al-Quran hak domir tersebut dibaca panjang, yang terdapat pada surat Al-Furqan ayat 19. Fihi muhana, fihi muhana. Hi yang ada dalam kata fihi itu dibaca panjang. Ada lagi yaitu alif yang dibaca pendek. Jadi keterangannya ada wawu, terdapat alif kosor. Ketika dibaca waqaf dibaca panjang,
tapi ketika dibaca wasol itu dibaca pendek, yang terdapat pada surat Al-Maidah ayat 8. Sebagaimana contoh alla ta'dilu, itu dibaca waqaf maka dibaca panjang. Kalau diteruskan maka bacaannya qasar. Alla ta'dilu dilu. Begitu juga pada lafal lakinna pada surat Al-Kahfi ayat 83, lakinnahu Allahu, tulisannya ada alifnya, tapi ketika waqaf dibaca panjang lakinna, tapi ketika wasal maka alifnya dibaca pendek, lakinnahu Allahu Rabbi. Ada lagi pada surat Al-Ahzab ayat 1 dan ayat 11. Di situ ada kata dzununa, tulisannya ada alif, tapi ketika dia dibaca waqaf maka dibaca panjang, ketika dibaca wasal maka na-nya dibaca pendek. Wa tazunnuna billahi dzununa. Kalau diwasalkan wa tazunnuna billahi dzununa hunalika batuliyal mu'minun. Begitu juga pada surat Al-Ahzab ayat 66 dan surat Al-Ahzab ayat 76 ada kata rasulan dan sabilan, itu hukumnya sama. Ketika dibaca waqaf maka dibaca panjang, ketika dibaca wasal maka dibaca pendek. Begitu juga yang terdapat pada surat Al-Insan ayat 51. Qawarir, ro di situ ketika dibaca waqaf maka dibaca panjang, qawarir. Tapi ketika wasal dia dibaca pendek, qawarir. Ada lagi yaitu huruf dot, jadi bacaan qarib yang lain, huruf dot yang dimana dot itu boleh dibaca dhammah dan boleh dibaca fathah, yaitu yang terdapat pada surat Ar-Rum ayat 45. Kata bofin boleh dibaca fathah, diucapkan bofin, dan boleh dibaca dhammah bufin. Di dalam surat Ar-Rum ada 3 kata bofin, dan bofan. Di situ dotnya boleh dibaca fathah dan boleh dibaca dhammah. Saya kira cukup sekian penjelasan saya tentang bacaan qarib. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, itu semata-mata dari diri saya. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila itu adalah kebenaran, semata-mata itu datangnya dari Allah. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.